Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilma Syamila Abdurrahma, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, program studi Sosiologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Pemerintah Indonesia tengah melaksanakan program efisiensi anggaran yang cukup besar dengan tujuan utama penghematan pengeluaran negara dan memperbaiki tata kelola keuangan negara. Langkah ini secara prinsip diharapkan dapat menghentikan pemborosan anggaran serta kebocoran dana yang selama ini dirasakan cukup besar. Namun, di tengah niat baik tersebut, kebijakan ini menimbulkan gejolak dan protes dari kalangan mahasiswa dan masyarakat terutama terkait sektor pendidikan yang dianggap ikut terdampak. Dari kalangan mahasiswa misalnya, protes disuarakan mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Timur yang menyinggung perihal efisiensi anggaran pendidikan. Masa menilai evaluasi 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Masa meminta pemerintah tidak melakukan efisiensi anggaran pendidikan. Protes keras juga disuarakan mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta. Mereka mengkritisi efisiensi anggaran khususnya pada pos pendidikan yang bisa berdampak pada aspek uang kuliah tunggal atau UKT, tunjangan dosen maupun tenaga pendidikan. Aksi protes terkait efisiensi anggaran pendidikan rencananya akan dilakukan selama 3 hari. Hampir seluruh lini terkena efisiensi anggaran termasuk pendidikan. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa pemerintah Republik Indonesia harus mengalokasikan 20% dari APBN dan APBD untuk sektor pendidikan. Bahwasannya Presiden Prabowo itu tidak menafsirkannya bahwa UKT itu akan naik. Tetapi orang menafsirkan bahwa Prabowo itu ingin UKT naik. Seharusnya Menteri Pendidikan ini dia membilang bahwa UKT itu naik berdasarkan nanti yang akan kita lakukan dari dua tuntutan ini ya. Itu ada cairkan tunjangan kinerja dosen untuk tenaga kependidikannya itu secara penuh. Kenapa sih kita bawa ini? Jadi nggak boleh ada nih namanya hambatan birokrasi. Yang dalam arti itu jadi merugikan dosen dan tenaga kependidikan itu di seluruh Indonesia. Fenomena protes mahasiswa dengan tagar Indonesia Gelap yang menggaung sejak pertengahan Februari 2025 menunjukkan kuatnya keresahan atas dampak kebijakan efisiensi anggaran ini. Protes tersebut juga menyoroti kekhawatiran terhadap kemungkinan kenaikannya uang kuliah tunggal atau UKT, serta pemotongan program bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Program efisiensi anggaran ini disampaikan pemerintah melalui berbagai pernyataan resmi, termasuk oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pemerintah menegaskan bahwa efisiensi tersebut utamanya ditujukan untuk menghilangkan pemborosan dan pos-pos belanja yang dianggap seremonial, seperti pengurangan biaya perjalanan dinas yang tidak esensial, penghematan alat tulis kantor, dan rapat yang berlebihan. Mengenai atau terkait bantuan operasional pendidikan ke perguruan tinggi. Karena kriteria efisiensi kementerian lembaga yang kita lakukan menyangkut kriteria-kriteria aktivitas yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya, maka perguruan tinggi akan terdampak pada item belanja tersebut. Secara operasional, kebijakan ini terutama menyasar pengeluaran yang selama ini tidak produktif serta menjadi beban negara. Total efisiensi yang dicapai tersebut disebutkan mencapai angka triliunan rupiah. Namun ketidakpastian dan ketidaksesuaian informasi mengenai dampak kebijakan ini pada sektor pendidikan memunculkan polemik yang luas. Pada 14 Februari 2025, Menteri Keuangan menyatakan bahwa efisiensi ini tidak akan berpengaruh pada kenaikan UKT maupun pemotongan beasiswa. Secara tegas pemerintah menepis isu-isu yang berkembang. Tetapi pada praktiknya di lapangan dan berbagai rilis dari institusi pendidikan menunjukkan kemungkinan kenaikan UKT, memicu kekecewaan mahasiswa serta keluarga mahasiswa tersebut.
Mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di berbagai wilayah melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta, serta daerah-daerah besar mulai 17 Februari hingga 20 Februari 2025. Titik kumpul terbesar ada di kawasan Patung Kuda, Jakarta yang dikenal sebagai lokasi demonstrasi penting. Mereka menolak kebijakan efisiensi yang dianggap tidak pro rakyat dan menyuarakan agar pengelolaan anggaran didesain ulang agar tidak menambah beban rakyat. Aksi-aksi ini tidak hanya berupa orasi, tetapi juga diwarnai dengan simbol-simbol teatrikal seperti pembakaran keranda jenazah di Surabaya yang menggambarkan kekecewaan keras atas kondisi pendidikan dan kesejahteraan yang dinilai semakin memburuk. Di Malang, mahasiswa memakai pakaian serba hitam dan menyampaikan rendahnya harapan terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menuntut evaluasi mendalam terhadap kebijakan efisiensi, khususnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan dan bantuan sosial. Selain itu, tuntutan juga terkait program makan bergizi gratis yang selama ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dan dianggap perlu untuk dipertahankan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan. Dampak langsung dari efisiensi itu sebenarnya paling berat dirasakan oleh pegawai negeri sipil atau PNS biasa yang gaji mereka itu pas-pasan. Mereka mengalami pemotongan tunjangan dan benefit yang selama ini membantu menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Persis seperti tutup lubang gali lubang. Akan tetapi, fasilitas mewah pejabat tinggi negara seperti mobil dinas Lexus yang harganya miliaran rupiah, pengawal pribadi dan akomodasi hotel bintang 5 tetap tidak terganggu sama sekali. Ini menimbulkan persepsi bahwa efisiensi anggaran tidak dijalankan secara adil dan instansi tinggi tetap menikmati keuntungan. Pembatasan atau pemangkasan yang fokus pada pegawai biasa sangat terasa, sementara kemewahan pejabat tidak disentuh dan tetap berlanjut. Dalam pengalaman pribadi seorang ASN, fasilitas mendukung PNS itu kecil dan sangat terbatas, bahkan tak cukup untuk membiayai kebutuhan dasar seperti kepemilikan rumah. Salah satu akar masalah yang membesarkan penolakan publik adalah kurangnya komunikasi yang efektif serta inkonsistensi antara pernyataan institusi pemerintah. Misalnya, Menteri Keuangan menyatakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada UKT dan beasiswa, tetapi Menteri Pendidikan dan Riset atau pihak perguruan tinggi mengeluarkan sinyal kemungkinan adanya kenaikan UKT akibat efisiensi. Selain itu, adanya pergantian mendadak pejabat kunci seperti Mendikti, menambah ketidakpastian arah kebijakan. Kepala Dikti yang diganti secara mendadak menimbulkan spekulasi dan berkontribusi terhadap keresahan luas, terutama yang menyangkut dunia pendidikan. Perubahan kebijakan yang tidak diiringi dengan penjelasan yang transparan dan komprehensif menyebabkan kekhawatiran yang meluas dan berujung pada aksi-aksi protes yang masif. Dalam demokrasi, hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk perbaikan tata kelola, komunikasi publik, serta partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan. Para mahasiswa yang turun ke jalan bukan sekedar menolak efisiensi, melainkan menuntut efisiensi yang tepat sasaran, adil, dan transparan. Mahasiswa ingin kebijakan yang diambil pemerintah harus dilandasi evaluasi mendalam dan perencanaan matang sehingga beban tidak jatuh ke rakyat kecil, terutama bidang pendidikan yang menjadi pilar penting pembentukan masa depan bangsa. Gerakan mahasiswa ini juga dibarengi dengan kritik terhadap berbagai kebijakan lain yang dikhawatirkan memperparah beban rakyat seperti rencana pemotongan bantuan sosial serta isu kenaikan biaya pendidikan yang bisa memutus akses generasi muda terhadap pendidikan tinggi. Ada banyak akumulasi persoalan dari pemecatan massal pegawai di berbagai lembaga pemerintahan, ketidakjelasan budget, dan kebijakan pemangkasan yang dianggap seolah main-main oleh masyarakat. Mahasiswa menuntut agar Inpres nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi dievaluasi ulang agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas. Mahasiswa sangat jelas menyatakan bahwa penolakan mereka bukan terhadap efisiensi anggaran itu sendiri, melainkan terhadap cara kebijakan tersebut dilaksanakan saat ini yang dinilai tidak adil dan berpotensi memberatkan rakyat kecil, khususnya dalam dunia pendidikan. Mereka berkeinginan agar efisiensi dijalankan secara tepat sasaran sehingga mengurangi pemborosan di lingkup elit birokrasi dan kemewahan pejabat, bukan malah mengorbankan tunjangan dan fasilitas penting bagi pegawai negeri sipil atau menaikkan biaya pendidikan yang sudah tinggi. Selain itu, mahasiswa menuntut perlindungan terhadap akses pendidikan dan program beasiswa agar tidak mengurangi kesempatan belajar bagi masyarakat yang kurang mampu.
Efisiensi anggaran pada kesimpulannya merupakan langkah strategis dan penting dalam pengelolaan keuangan negara yang sehat. Namun keberhasilan program ini sangat bergantung pada penerapan yang adil, transparan, dan juga berorientasi pada kepentingan rakyat. Ketidakadilan dalam pelaksanaan dan komunikasi yang tidak efektif justru menimbulkan resistensi dan protes, terutama dari kalangan mahasiswa yang menjadi salah satu pilar intelektual bangsa. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperbaiki komunikasi publik, yaitu dengan meningkatkan kejelasan dan konsistensi kebijakan, serta memperlihatkan political will yang nyata dengan memprioritaskan pengurangan kemewahan pejabat tinggi negara. Serta yang tidak kalah penting adalah menjaga dan melindungi akses pendidikan serta program sosial agar tidak menjadi korban dalam upaya efisiensi ini. Sinergi dan dialog antara pemerintah dan masyarakat juga harus terus diperkuat agar kebijakan yang diambil dapat diterima dan mendukung kemajuan Indonesia secara berkelanjutan. Sekian pemaparan dari saya mengenai analisis kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.